Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rafa Maulidiah dengan NIM 0537106445 dari program studi S1 Ilmu Komunikasi UPBJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal tugas 1 mata kuliah logika. Pertama, mengenai macam-macam term. Term pada hakikatnya memiliki berbagai jenis. Di sini saya akan menjelaskan 3 diantaranya. 1. Term umum dan term khusus. Yang pertama adalah term umum atau general term, yaitu term yang dapat diterapkan pada banyak individu. Contoh adalah manusia, hewan, atau negara. Lawan dari term umum adalah term khusus atau singular term, yang hanya merujuk pada satu individu atau hal yang unik. Contohnya adalah Soekarno, Gunung Everest, atau buku Bumi Manusia. Yang kedua yaitu term kolektif dan term distributif. Jenis term yang kedua adalah term kolektif. Ini adalah term yang berlaku untuk sekelompok secara keseluruhan, bukan hanya individu anggotanya. Contohnya yaitu tim sepak bola atau tentara. Berbeda dengan itu, term distributif berlaku untuk setiap anggota kelompok secara individual. Contohnya mahasiswa atau bintang. Term yang ketiga yaitu term konkret dan term abstrak. Terakhir ada term konkret, yaitu term yang merujuk pada objek atau kualitas yang dapat diamati. Contohnya yaitu meja, merah, atau berlari. Sedangkan term abstrak merujuk pada suatu konsep atau kualitas yang tidak dapat diamati secara langsung. Contohnya adalah keadilan, kebijaksanaan, atau kebebasan. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu membahas mengenai sesat pikir atau logical fallacy. Logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid. Berikut adalah contoh bentuk sesat pikir. Yang satu, sesat pikir formal. Pengertiannya yaitu kesalahan dalam struktur atau bentuk logika argumen, biasanya dalam silogisme atau penalaran deduktif. Contohnya, premis 1. Semua manusia adalah makhluk hidup. Premis 2, semua kucing adalah makhluk hidup. Kesimpulannya, maka semua kucing adalah makhluk hidup. Nah, secara struktur terlihat seperti silogisme, tetapi premis-premisnya tidak berhubungan secara logis untuk mendukung kesimpulan. Ini adalah kesalahan logika formal karena bentuknya keliru. Yang kedua, sesat pikir verbal atau bahasa. Pengertiannya, kesalahan yang terjadi karena penggunaan bahasa yang ambigu, kabur, atau mengandung permainan kata. Contoh, orang itu benar-benar luar biasa karena bisa membuat orang lain merasa luar biasa. Nah, penjelasannya, kata luar biasa digunakan 2 kali dengan arti yang berbeda. Ini menyebabkan kebingungan atau kekeliruan dalam penalaran dan termasuk sesat pikir verbal. Yang ketiga, sesat pikir material. Kesalahan pada isi argumen seperti asumsi yang salah, data yang tidak valid, atau alasan yang tidak relevan. Contohnya, dia pasti benar karena dia punya banyak pengikut di media sosialnya. Ini contoh dari fallacy argumentum ad populum. Berdasarkan popularitas, banyaknya pengikut tidak membuktikan kebenaran argumen, jadi substansi yang keliru. Lalu, bagaimana caranya agar terhindar dari logical fallacy? Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan yang satu, selalu berpikir kritis. Yang kedua, mengenal berbagai jenis logical fallacy. Yang ketiga, fokus pada argumen yang disampaikan. Yang keempat, mencari bukti yang relevan dan kuat serta bersikap terbuka terhadap kemungkinan kesalahan dan penalaran kita. Demikian jawaban yang saya sertakan di tugas 1 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.